seluruh keluarga besar N2000, kita mau melihat visi misi N2000, mengapa N2000 berdiri, yaitu bebaskan Indonesia dengan bebas keputihan, bebas finansial, dan bebas waktunya. Itu sebabnya di tahun 2023 ya, N2000 akan mencetak 6.000 pejuang nates di seluruh Indonesia sebagai strategi nyata dari bebas keputihan ya. N2000 percaya dengan adanya 6.000 pejuang nates, bebas keputihan terjadi, bebas finansial akan terjadi, dan tentunya bebas waktu akan terjadi. Tahun 2023 adalah tahun kita akan bebaskan Indonesia. Jangan melihat ke belakang, terus memandang ke depan. Percayalah, perjalanan ini bukan perjalanan yang kebetulan atau perjalanan yang sia-sia. Semua perjalanan ini adalah sebuah persiapan yang Tuhan izinkan untuk kita menjadi jawaban di tahun 2020. Saat ini saya berada di kota Banyuwangi, dan buat saya kota Banyuwangi itu spesial banget ya. Kenapa spesial? Alasannya banyak. Salah satu diantaranya adalah saya akan memulai misi saya ya untuk melatih 6.000 pejuang nates ya, dan akan menyebar ke seluruh Indonesia. Pejuang nates, pejuang nates, pejuang nates, Pejuang nates, explosion! Boom! Kami ucapkan selamat datang di acara Happy Business Billionaire. Luar biasa, hari ini ada 26 kota. Apa yang terjadi Bapak Ibu saya perhatikan, sejak adanya sosial media yang suka bohong itu, dan kebanyakan bohong itu, akhirnya banyak orang tertipu mengharapkan sesuatu yang tidak pernah ada. Sukses dengan cara mudah, sukses dengan cara pintas, itu tidak ada. Ya, teknologi membantu bukan menggantikan. Kerja keras tetap Bapak Ibu. Jadi saya nggak pengen bohong sama Anda. Ya, semuanya bersama dengan saya. Beruntung Anda hadir hari ini karena Anda terima pesan ini ya. Mudah-mudahan pesan yang Anda terima ini, siapa tahu karena Anda tahu lebih awal, Anda bisa siap-siap lebih awal, Anda juga bisa terhindar dari musibah-musibah yang mungkin terjadi.
45 titik di seluruh Indonesia berkumpul demi berita ini. Ya, berita apa? Ya, pastinya ini bukan berita biasa. Dan kalau Bapak Ibu tadi menyimak sejak awal, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu, ya. Banyak sekali video-video sudah ditayangkan, pasti Anda sudah punya gambaran. Kira-kira berita apa yang mau kita bahas pada hari ini? Nah, berita yang mau kita bahas hari ini adalah berita terkait TULP. Acara hari ini tidak hanya di Jakarta, tapi di 28 titik di seluruh Indonesia. Untuk kita semua memasuki tahun 2024 yang kita percaya, ya, Bapak Ibu semua mungkin akan menghadapi banyak tantangan secara ekonomi. Tetapi Bapak Ibu semua, kita hadir dengan konsep usaha yang namanya home business. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya banyak orang di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Becek, bocor, banjir, insecure, gak fokus, betul gak? Mau kerja gak fokus, mau pergi-pergi gak fokus, mau arisan gak fokus, mau jemput anak gak fokus, mau nganter anak gak fokus, mau masak gak fokus. Karena apa? Takut bocor. Nah, kenapa masih dipakai? Coba ayo. Nah, udahlah Pak, dipegang aja lah Pak. Nah, beda. Hah? Bedanya di mana? Coba. Oh, ini Pak. Coba lihat. Diangkat tangannya. Coba diangkat tangannya. Yang ini lembut gak Pak? Tenang. Lembut gak? Hah? Apa yang bakal terjadi di 2024 sebenarnya sih? Apakah lebih parah dari tahun 98 yang kita alami? Menurut saya bisa. Oh, VUCA itu VUCA, volatility, ada uncertainty, ekonomi udah nggak bagus, memang udah arah udah ambigu juga gitu ya. Ada complexity, ambiguity, ini dunia udah kacau sebenarnya. Kita lihat tanda langit bisa. Masa sekarang tanda-tanda yang jelas nyata baik dalam keuangan dan pangan deh, paling tidak deh 2 poin itu deh, masa nggak kelihatan. Jadi itu adalah perjalanan kita sepanjang tahun 2023. Ya, tidak disadari ya tiba-tiba tahun 2023 sudah habis. Ya, rasanya kalau Anda nonton ya kan Bapak Ibu semua dari awal sampai akhir ada wajah siapa Bapak Ibu? Nah, itu masalahnya di situ ya. Itu masalahnya, itu masalah besar itu ya. Karena wajah siapa yang muncul? Nah, itu masalah besar. Ya, karena Bapak Ibu semua setelah pandemi ya tentunya banyak sekali orang-orang di jaringan bisnis Kiki juga mungkin sudah hilang fokus ya, tidak lagi melihat visi mengapa kita eksis, mengapa kita ada. Dan Bapak Ibu semua, akhirnya tahun 2023 saya memutuskan ya untuk memulai perjalanan yang tidak mudah dan mencoba untuk wake up call, morning call ya kan, untuk
mengingatkan kembali mengapa kita ada. Ya, saya percaya satu perusahaan yang sudah berjalan 26 tahun, support system kita bukan ada untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya, tidak ada maknanya, atau sekedar ada. Saya rasa bukan itu. Ya, pasti akan ada satu tujuan mengapa kita ada. Akhirnya dengan memberanikan diri, menguatkan hati, kalau Bapak Ibu tadi dengar di awal waktu saya tutup tahun 2022, ulang tahun N2000 yang ke-25, saya ada ucapkan bahwa kita akan melatih 6.000 pejuang Nates, ya. Waktu itu Bapak Ibu semua, yang saya tahu hanya satu, bahwa saya perlu membangunkan, ya, manusia-manusia ini yang tertidur karena pandemi, ya. Karena work from home lah, karena online lah. Saya perlu membangunkan mereka. Saya sudah tidak pikir bagaimana caranya. Ya, yang saya tahu waktu itu saya merasa saya mau membangunkan 6.000 orang gitu ya. Saya belum tahu caranya. Sebelum saya bicara di video itu, saya menguatkan hati saya. Ini 6.000 orang ini pekerjaan yang luar biasa, dan tetap percaya walaupun waktu uji coba ini kan banyak trial and error, ya kan? Dan Anda tetap setia, terima kasih banyak, dan Anda tetap bersama dengan saya, dan akhirnya mulai semakin luar biasa, ya. Waktu itu Home Business Millionaire yang pertama, kalau saya nggak salah di bulan Juli, kedua di Agustus, ketiga di September, keempat di Oktober. Nah, di bulan Oktober udah mulai banyak yang ngeluh juga, ya. Dan banyak sekali suara-suara sumbang tentang Home Business Millionaire yang sampai, ya, kepada pihak-pihak yang mungkin tidak memahami. Akhirnya saya mendapatkan tekanan dari atas, bawah, kiri, kanan, semua menuntut saya, gimana ini, benar gak bisa ini, ya. Dan dicurigai sana sini tentang project Home Business Millionaire. Dan itu bukan waktu yang mudah di bulan-bulan itu, tetapi saya tetap kembali lagi belajar setia. Ya, kayaknya Pak Emil masih ingat ya lagu Aku tetap setia. Gimana Pak Emil lagunya? Anda jangan tertawa, Anda harusnya ingat. Aku ya, jadi saya punya prinsip dan tekad, ya. Kayaknya Bu Frisa habis ini temenin saya nyanyi, ya. Saya punya visi dan tekad. Pokoknya saya nggak berhutang sama distributor saya. Yang penting saya lakukan bagian saya tidak mau tahu yang lain. Itu yang menjadi semangat dan tekad saya, ya. Dan makanya dalam segala proses saya nggak lihat sekeliling, ya. Saya tutup mata, pakai kacamata kuda. Pokoknya ini bagian saya ada di sini, tugas saya ini, tanggung jawab saya ini. Ya udah, saya makan aja tanggung jawabnya, ya. Saya nggak lihat kiri kanan, atas bawah. Boleh support, boleh enggak, boleh bersama, boleh tidak. Pokoknya saya kerjakan bagian saya. Nah, itu yang menjadi tekad aku masih di sini. Itu lagu terlalu sering dinyanyiin, makanya masuk ke dalam hati saya, ya. Jadi mau nggak mau aku masih di sini sampai hari ini. Dan singkat cerita, Home Business Millionaire waktu itu mulai dicetuskan untuk dilakukan secara hybrid, ya. Dan kabar gembira buat kita semua. Sejak kita melakukan secara hybrid sampai hari ini, kita hampir memberitakan tentang Nates mendekati 6.000 orang. Jadi, ya, ini terima kasih untuk semua teman-teman leader, khususnya yang percaya dengan saya dan terus setia mendampingi. Tapi kita menutup tahun 2023, kemarin saya lihat data, belum sampai 6.000 sih, tapi menuju 6.000 dekat lah, oke lah, ya. Makanya yang buruk adalah apa, Bapak Ibu semua, yang tadi saya sampaikan, tahun ini terlalu banyak wajah saya, ya. Terlalu banyak, dari awal sampai akhir saya lihat wajah saya, terus ini nggak bagus ini. Sebelum pandemi nggak demikian, ya. Setelah pandemi wajah saya banyak sekali bermunculan gitu, nah, tidak bagus. Jadi Bapak Ibu semua, ini cerita singkat ini membuat saya mengucap syukur mengakhiri 2023 ini, ya. Kita masih eksis, kita masih ada, dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada para City Guard di seluruh Indonesia yang terus berjalan bersama dengan saya, ya, dan terus setia
ya, melakukan bagiannya sampai pada akhir penghujung Home Business Millionaire yang ke-6 di tahun ini. Ya, perjalanan kita belum selesai ya, tapi tentunya tidak saya umumkan hari ini karena ini akan ada banyak perbincangan dulu yang tidak selesai sampai saat ini, sehingga harus saya perbincangkan dulu dengan pihak-pihak terkait untuk saya umumkan kepada Anda. Nanti pasti ada video-video lanjutan yang akan saya share lagi kepada Anda secara detail tentang 2024 ya. Dan Bapak Ibu, 2023 akan berakhir, kita akan masuk 2024. Saya ada pesan buat kita semua. Let go to go. Orang tidak bisa let go, mereka tidak bisa go. Cara kita pergi adalah kita harus melepaskan jangkar kita di tempat yang lama dan kita harus pergi. Tanpa kita melepaskan tidak bisa pergi. Ya, banyak orang yang saya lihat di sekeliling saya, mereka sulit sekali melepaskan apa yang terjadi, apa yang mereka ketahui, kebiasaan hidup mereka, sehingga mereka sulit sekali untuk berpindah ke tempat yang baru. Kalau Bapak Ibu sebagai sebuah perahu yang terjangkar di satu tempat, jangkarnya kalau nggak dilepas, ini perahu bisa kemana? Dia tidak bisa kemana-mana. Kecuali Bapak Ibu lepaskan dulu jangkarnya, baru itu bisa berlabuh. Nah, banyak orang hanya berada di tempat tersebut karena sudah terjangkar di situ. Tidak bisa lagi dia pergi ke tempat yang baru, tidak bisa lagi pergi ke satu titik kehidupan yang baru, level kehidupan yang baru. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, 2024 bukan masa yang mudah. Begitu banyak tekanan, tantangan akan datang. Sebenarnya sudah datang sekarang, tapi akan semakin buruk tahun 2024. Dan Bapak Ibu semua, saya dan Anda tidak bisa mengubah kondisi yang ada, tapi kita bisa mengubah diri kita. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong kita semua di seluruh Indonesia untuk mudah let go, lepaskan mungkin kekecewaan di tahun 2023, kesalahan di tahun 2023, masalah-masalah di tahun 2023, beban-beban di tahun 2023, cara-cara kerja kita yang salah di tahun 2023. Lepaskan semuanya. Kalau Anda nggak lepas, Anda masih ingat itu semua, cara kerja yang sama, sikap kerja yang sama, ya kan? Anda juga masih hari ini punya mentalitas yang sama, Anda masih hari mengingat kekecewaan yang sama, ya kan? Tekanan-tekanan yang sama, Anda nggak akan berubah. Satu-satunya cara Anda berubah, Anda berani let go, then you are ready to go. Maka Anda akan siap pergi. Lepaskan semuanya. Ya. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini mungkin Anda belum dapat income 20 juta. Yang pasti mungkin cara kerja Anda belum tepat. Jangan terus kerjakan dengan cara yang sama. Anda yang harus berubah. Bukan situasi dan orang lain yang harus berubah. Anda, kamu yang harus berubah. Kamu yang harus berubah. Tahun depan gejolak politik, gejolak ekonomi, gejolak pangan. Kondisi akan semakin buruk, semakin buruk. Tidak akan berubah, tidak akan semakin baik. Saya pernah ucapkan ini beberapa tahun yang lalu. Saya bilang, sejak pandemi sampai ke depan, situasi gak akan berubah. Dan ini benar, pandemi selesai tidak ada yang berubah. Kondisi semakin buruk kan? Inflasi semakin tinggi, peluang kerja semakin rendah, bisnis banyak yang bangkrut. Belum lagi selesai perang di mana-mana, harga pangan naik tinggi sekali. Belum lagi selesai, ya kan? Nanti tahun depan kita akan ada pemilu dan sebagainya. Akan semakin buruk. Tapi Bapak Ibu semua, kita yang berubah. Sekarang sudah ada rumors katanya ada COVID ya. Di Singapura, Malaysia sudah banyak katanya. Ada COVID yang akan melanda lagi. Belum lagi pneumonia datang lagi. Lalu bagaimana? Mereka yang berubah atau saya yang berubah? Atau Anda yang berubah? Kenapa home business ada? Karena home business adalah buah dari
perubahan-perubahan yang ada ini. Sehingga kita membangun, merancang bisnis dari rumah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu, mau Anda seorang asisten rumah tangga, welcome. Anda juga bisa kerjakan usaha. Mau Anda itu seorang satpam, mau Anda itu seorang karyawan, mau Anda itu seorang ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai seorang pengusaha, Anda punya kesempatan mengembangkan usaha dari rumah. Makanya dirancang ya. Kalau Bapak Ibu dengar tadi hanya 200.000, biaya hanya kuota, jangkau kota-kota, jangkauannya luas ya. Bisa dikerjakan di mana saja. Kemarin saya baru tahu ada satu tim saya baru 2 kali ikut home business plan saya, home meeting. Dia sudah merangkul 10 kota lebih. Kenapa? Karena ini bisa dikerjakan dari rumah, dari mana-mana saja. Home business adalah strategi solusi untuk ketidakpastian yang akan datang di tahun 2024. Jadi saya mendorong Bapak Ibu semua, jangan ragu. Ya, percaya bahwa home business ini solusinya. Kerjakan home business dengan setia. Bapak Ibu akan hari ini mendapatkan hasilnya. Kemarin saya sudah survei beberapa orang, bahkan saya minta data nyata dari perkembangan jaringan, dari bonus. Saya minta perkembangan jaringan dan bonus 3-6 bulan. Saya pengen tahu. Dan waktu saya baca, untuk mereka yang setia dan percaya lakukan, pertumbuhannya luar biasa. Bisnis mereka stabil. Tidak ada istilah tutup poin, karena cara mengerjakannya benar. Kalau ada yang tutup poin berarti cara kerjakannya itu kurang benar. Jadi saya berharap dan berdoa home business ini adalah solusi buat kita di tahun 2024. Kita bisa membangun sebuah bisnis dari rumah untuk semua orang, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Dan Anda perlu bergerak bersama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu tahun depan saya tidak mau wajah saya sendirian lagi ya. Ada Bu Dia, Pak Emil, ada Bu Dewi, ada Bu Frisa, ada siapapun lah yang hadir saat ini di Indonesia. Ada wajah-wajah Anda. Jadi waktu kita tutup 2024 bikin cuplikan dan klip, wajahnya bervariasi. Itu lebih baik. Ya, ini hanya satu gambaran. Dan kita bergerak bersama-sama secara hybrid, online dan onsite. Ya, ini baru bisa menggerakkan home business kita dan mengcover home business kita. Ya, tidak mungkin Anda membatasi distributor baru Anda untuk jangan sponsor lagi, nggak mungkin. Tidak mungkin Anda batasi mereka, jangan sponsor temannya di beda kota karena kita nggak bisa cover. Tidak mungkin. Home business solusinya. Ya, kita lakukan bersama-sama secara hybrid. Dan saya berharap ya, walaupun goncangan di mana kita akan tutup tahun 2024 itu dengan luar biasa. Dan Bapak Ibu, banyak orang merencanakan untuk berubah, tahu dia harus berubah, ingin berubah, berkata-kata dia ingin berubah, tapi tidak pernah berubah. Sedikit orang berhasil berubah karena mereka tidak bisa let go to go. Hanya orang-orang yang merendahkan hatinya yang bisa berubah. Masalah terbesar, sedikit orang rendah hati. Jadi Bapak Ibu semua tahun 2024 saya percaya orang-orang yang rendah hati pasti bertahan. Orang-orang yang rendah hati pasti berkembang. Orang-orang rendah hati pasti berubah. Mereka bukan hanya sukses sendiri tapi mereka sukses bersama dengan banyak orang. Ya, saya rasa itu yang saya ingin sampaikan pada hari ini di ulang tahun N2000 ke-26. Mudah-mudahan kita boleh merendahkan hati kita bersama-sama menjadi pribadi yang mudah menyesuaikan diri dan menjadi pribadi yang mudah berubah. Tanda orang yang rendah hati adalah mereka mudah menyesuaikan diri. Tanda orang yang tinggi hati adalah orang-orang yang suka meminta orang lain menyesuaikan dirinya dengan dia. Nah, Anda yang mana? Ya, ini adalah teman-teman seperjuangan saya. Ya, ini juga ada 2024 punya kartu ya. Di belakang, di dalam kartu ini nih banyak pesan. Bergerak bersama-sama secara hybrid dari rumah untuk semua orang. Dengan kuota jangkau kota-kota. Ini menjadi reminder buat kita semua. Love Nates, love Indonesia.
Happy birthday N2000 yang ke-26 buat kita semua. 2024. Let go to go. 2024. Let go to go. 2024. Let go to go. Yeay.